para mitra kebajikan, selamat berjumpa dengan saya, Bambang Eko Prastyo, inisiator seni membaca relief Candi Borobudur. Ada 5 gugus relief di Candi Borobudur. Yang pertama, gugus relief Karmawi Bangga. Di sana ada 160 buah relief. Ada juga gugus relief Jataka. Ini berada di lantai 3 Candi Borobudur. Secara keseluruhan berjumlah 500 buah panel yang terdiri atas 372 pada pagar langkan bagian atas, sementara 128 panel relief ada di pagar langkan bagian bawah. Disusul relief Avadana, 120 panel relief Lalita Vistara, 120 panel relief, dan di atasnya masih ada relief Jataka Avadana, 100 panel berada di pagar langkan lantai 4. Selebihnya sampai dengan lantai yang ke-6 ada 460 panel relief Ganda Viwa. Saat ini akan saya sampaikan sebuah kisah yang sangat menarik yang berada di gugus panel Jataka. Inilah Saraba Jataka. Saraba ialah seekor rusa yang luar biasa. Ia berpenampilan menawan, sangat indah. Dia sangat gesit. Dan ia sangat dihormati oleh teman-temannya satwa di sekitar hutan itu. Karena rusa Saraba memang rusa yang bajik. Ia selalu memberi masukan-masukan, memberi nasihat-nasihat, bahkan menunjukkan apa yang mesti dilakukan oleh kawan-kawannya di hutan itu. Kabar tentang rusa Saraba yang indah, yang menawan, yang gesit luar biasa, akhirnya sampai juga ke istana. Sang Raja Benares saat itu memperoleh laporan dari penasehatnya bahwa ada rusa yang luar biasa. Ini pasti menantang Baginda untuk diburu dan dikejar. Sang raja yang memang berhobi berburu tidak menolak atas tawaran para penasehat itu. Bahkan ia bersemangat, ia mempersiapkan segala perlengkapan, dan ia mengajak punggawa-punggawa terbaik untuk berburu rusa Saraba. Bahkan sebelum berangkat, dia masih juga menyombongkan kepiawaiannya memanah. Dia bercerita pada para menteri, bercerita pada para punggawa dan juga rakyat yang hadir. Rakyatku, jangankan hanya seekor rusa, aku pernah panah sekali tembak seekor banteng raksasa. Roboh, mati karena panahku. Dan memang sang raja setiap kali mendapat hasil buruan, ia selalu memamerkan di alun-alun supaya dilihat, dipandang oleh semua orang. Dan semua orang mengagumi bahwa dia memang adalah raja pemburu yang luar biasa. Setelah semua dipersiapkan, logistik disiapkan, senjata-senjata disiapkan, para punggawa diperintahkan untuk mengawal sang raja ke tengah rimba raya. Setelah sampai di tengah rimba, sang raja menunggu dengan sabar. Apa benar hari ini saya bisa memanah rusa Saraba itu? Aku yakin
pasti bisa. Secepat apapun larinya akan kukejar. Segesit apapun dia bergeliat, aku akan tangkap. Demikian raja yang sombong itu berkata di dalam hatinya. Penantiannya ternyata menghasilkan sesuatu. Ialah ia melihat kelebat rusa Saraba, dan dengan kode tertentu ia mengajak para punggawa mengepung rusa Saraba. Sang raja menunggang kuda yang paling terlatih, sekaligus ia mencoba untuk mengejar kemanapun rusa itu berlari. Begitu melihat, ia merentangkan kedewa. Tak! Panah melesat. Namun rusa Saraba lebih melesat daripada sekedar lesatan panah sang raja. Diulang beberapa kali, hasilnya sama. Rusa Saraba tidak bisa dilumpuhkan. Ia terus berlari, sang raja mengejar dengan mengundang kudanya. Di depan rusa Saraba ada sebuah lubang yang besar. Rusa Saraba meloncat. Ia berhasil menyelamatkan diri dari jebakan lubang yang sangat besar, bekas pohon besar yang sudah menua dan mati. Kuda sang raja terperanjat begitu melihat ada lubang besar di bawahnya. Dia berusaha menghentikan. Ia bisa berhenti di bibir jurang itu, namun sang raja terpelanting, terjatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Ia terhempas, kesakitan di sana. Sementara rusa Saraba sudah mendahului, melesat meninggalkan sang raja. Merasa tidak ada yang mengejar, sang rusa berhenti. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, bahkan ia putar badan melihat ke belakang. Ternyata tidak ada yang mengejar. Kemana raja itu? Rusa Saraba mengambil inisiatif untuk balik kanan. Ia berlari menuju ke jurang yang tadi dilompati. Betul, dari bibir jurang ia melihat sang raja kesakitan di dasar jurang. Ia merintih, ia meminta tolong, tetapi kudanya tidak mungkin mampu menolong sang raja. Akhirnya rusa Saraba menawarkan pertolongan. Sang raja, kasihan betul kau. Maaf, mohon izin aku menolongmu, apakah berkenan? Sang raja diam saja. Nampaknya sang raja malu untuk menerima pertolongan rusa Saraba. Bahkan sang raja hanya terbengong melihat, iya tadi kuburu, kupanah. Mengapa dia sekarang mau menolong aku? Dia ragu-ragu, namun akhirnya sang raja, baik rusa, tolonglah aku. Rusa Saraba langsung turun ke dasar jurang, mempersilahkan sang raja untuk menaiki punggungnya, mendekap erat, dan langsung oleh sang rusa Saraba dibawa ke bibir jurang. Dia selamat. Sang raja sontak saat itu berterima kasih kepada rusa Saraba. Katanya, rusa Saraba, terima kasih, kau telah menolong aku. Terima kasih, engkau telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan engkau yang menolong aku,
Siapa lagi yang mampu? Aku pasti hanya bisa berharap dan akhirnya lemas. Terima kasih, Rusa Saraba. Mari, Rusa Saraba, penolongku, ikut aku. Mari ke istana, mari ke kerajaan, dan saya berjanji, Rusa Saraba, separuh kerajaanku kuserahkan kepadamu. Namun Rusa Saraba menolak dengan halus. Sang raja, aku menolongmu bukan karena aku mengharapkan hadiahmu. Aku menolongmu bukan karena rasa terpaksa untuk menyelamatkanmu. Aku menolongmu karena panggilan hatiku. Aku ikhlas. Aku melakukan itu berdasarkan kewalasan. Sang raja semakin terdiam. Lalu apa, Rusa, yang bisa saya berikan sebagai ucapan terima kasih kepadamu? Sang raja, kembalilah ke kerajaan. Ceritakanlah pengalamanmu hari ini kepada semua warga kerajaan. Bukankah engkau mengalami peristiwa yang menggembirakan, peristiwa yang membahagiakan? Karena ketika engkau terkapar, engkau mendapatkan pertolongan. Rusa Saraba kemudian mempersilahkan sang raja kembali ke kerajaannya, dan sang raja saat itu pula menjadi orang yang rendah hati. Dia menanggalkan kesombongannya, bahkan tak lagi berburu binatang. Sang raja mengumumkan kepada seluruh warga negeri agar melindungi setiap satwa yang hidup di wilayah kerajaannya. Ia sendiri sebagai pribadi memutuskan, selamanya saya tidak akan makan daging binatang. Aku memilih makanan-makanan yang berasal dari tetumbuhan. Karena sekali binatang saya bunuh untuk saya konsumsi, ia mati. Tetapi ketika pepohonan kupetik dan kumakan daunnya, buahnya, bunganya, ia akan tumbuh lagi. Ia berjanji untuk membangun relasi yang harmonis dengan dirinya, sesamanya, dan dengan seluruh semesta. Itulah para mitra kebajikan, kisah tentang Rusa Saraba. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dalam kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Rahayu, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.